Yo, what up, it's Chris. Balik lagi ke ransum kita. Dan kita akan lanjutin di Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Sebelumnya, sebelum kita ngomongin tentang tentunya biji sesawi dan juga ragi, ada satu produk bagus banget ini dari tahun 2018 Desember. Dia udah hampir 3 tahun nih. Produk ini sesawi, ya bagus banget. Salah satu yang gue suka, walaupun kaosnya sih kurang adem ya. Tapi gue gak promosi, gak jualan juga. Kayaknya udah gak jalan juga ini. Dari Abodah Shamar. Jadi siapapun yang memproduksi, kalian harus melanjutkan apa yang baik yang sudah dilakukan ya. Dan itu kayaknya design firm juga Abodah Shamar itu. So by the way kita lanjutin. Kali ini akan gue kasih judul baper. Bawa perubahan. Ya, Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Lukas 13, 18 sampai 21. Dikatakan demikian, maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya. Ya, kerajaan sorga itu seperti apa sih? Ya, kata Yesus, kerajaan Tuhan itu seperti apa sih? Ya, the kingdom of God. Seperti apa saya bisa mengumpamakannya biar kita bisa nangkep. Ya. Ayat 19, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, ini yang pertama. Perumpamaan tentang biji sesawi ini melukiskan tentang kerajaan Allah dalam rupa Injil yang mulai tumbuh. Jadi, kedatangan Kristus salah satu untuk establish the kingdom of God, memperjelas bahwa kerajaan sorga, kerajaan Tuhan, the kingdom of God dimulai dari kehadiran saya. Ya, Injil yang mulai tumbuh. Di Matius 13 ayat 32 dikatakan memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Biji sesawi, kecil banget. Ya kalau ada yang pernah lihat itu, aku selalu julukinnya sebagai hadiah paling murah dari mereka yang jalan-jalan ke Israel. Ya karena satu kantong dapat banyak, itu kecil banget, selalu abis ngeliat, wah kecil banget ya, abis taruh dompet terus hilang. Karena gedenya hampir nggak beda sama debu dompet. Jadi kita bingung yang mana yang biji sesawi, yang mana yang debu. Ya kecil banget. Ya dikatakan di Matius 13 ayat 32 memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bicara tentang kekristenan, tentang movement yang kecil ini. Ya awalnya kecil, humble beginnings. Ya di satu daerah terpencil kecil di Timur Tengah gitu ya, bukan tempat yang terbesar juga. Ya, dari satu pribadi yang bernama Yesus, yang ternyata adalah Tuhan yang menjadi manusia, firman Allah yang jadi manusia, ya yang lahir, hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan, mati sebagai tumbal untuk menggantikan Anda dan saya. Dimulai dari Dia, dimulai dari Yesus Kristus. Ya ini perumpamaan tentang kekristenan. Perumpamaan biji sesawi mengilustrasikan penginjilan global dari gereja dalam mentaati amanat agung Yesus kepada para pengikutnya. Di sebelum Yesus naik ke sorga, Matius 28 ayat 19-20 dia bilang, go and make disciples of all nations. Jadi mulai dari Yesus Kristus dan beberapa muridnya, berlanjut sampai Anda dan saya, bahkan sampai seluruh dunia. Ya Kristen, salah satu agama terbesar di dunia. Akhirnya dari sebuah movement jadi agama, tapi nggak bisa dipungkiri pengaruhnya terhadap dunia. Walaupun penyebarannya ya di sepanjang sejarah tentunya ada daerah Dark Ages, momen-momen waktu-waktu gelap di mana penyebaran kekristenan lebih merupakan kristenisasi daripada penginjilan. Ya kenapa aku harus differentiate? Kenapa gue harus differentiate penginjilan dan kristenisasi? Karena penginjilan bicara tentang memberitakan kabar baik, sedangkan kristenisasi bisa jadi di sepanjang sejarah juga kita lihat pemaksaan untuk seorang jadi beragama Kristen. Pemaksaan, manipulasi, dan harus bisa dibedain. Harus bisa differentiate. Dan kita harus menginjil seperti yang Yesus bilang. Ya, go and make disciples of all nations, bukan dengan cara penjajahan, karena kerap kali itu yang dibawa. Makanya di beberapa tempat termasuk Indonesia, beberapa negara, kekristenan dianggap sebagai agama penjajah. Karena cara penginjilannya jadi kristenisasi, which is wrong, jadi sebuah pemaksaan. Tapi nggak begitu caranya, ini berkembang dari sebuah benih yang kecil. Biji sesawi yang kecil sekali, bertumbuh besar, jadi satu movement yang segitu powerful sehingga jadi sebuah movement yang besar yang dikatakan di mana bahkan seperti burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Ya walaupun disebarkan kerap kali di sepanjang sejarah juga dalam bentuk penjajahan, ya tapi
nggak bisa dipungkiri, kehadiran gereja, penginjilan justru membawa healthcare dan juga sekolah. Ya, tempat-tempat untuk seperti klinik, rumah sakit, dan sekolah itu dibangun sama gereja dimanapun. Ya, dan itu yang nggak bisa dipungkiri bahwa dampak global dari kekristenan itu sendiri yang dimulai kecil sebesar biji sesawi. Ya, berdampak di mana akhirnya jadi satu seperti pohon yang nyaman di mana burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, bangsa-bangsa datang kepada Kristus. Jadi kekristenan jadi satu seperti payung teduh. Ya, seperti wadah untuk tempat untuk bersarang, untuk menaruh hidup kita di bawah kerajaan Tuhan, the kingdom of God. Dan berikutnya kita lanjutin ke ayat berikutnya dari pembacaan kita ayat 20. Dan ia berkata lagi, ayat 21. Dan dia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Jadi kingdom of God. Ya, seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, ini bicara tentang baper atau bawa perubahan-perubahan yang dibawa yang arahnya ke dalam. Ya, ke Anda dan saya. Kalau tadi bicara perubahan yang keluar dari biji sesawi yang kecil tumbuh jadi satu pohon yang besar, jadi satu movement yang global mendunia. Ya, dan ini sekarang yang tentang ragi, perumpamaan tentang ragi bicara tentang yang sebaliknya. Ya, jadi satu ragi yang diambil dan diadukkan ke dalam tepung dan mengubahkan tepung itu sehingga jadi roti. Ya, ketika ragi dimasukkan ke dalam tepung, maka ragi itu akan meresap ke dalam seluruh adonan sampai setiap partikelnya terpengaruh. Ya, ini bicara tentang kehidupan kita, di mana ketika Injil ditaburkan, berita Injil ditaburkan sebagai benih di hati kita, akan mengubahkan kita dari dalam sampai keseluruhan kita berubah sampai bisa dilihat di luar. Ya, mengilustrasikan ketaatan personal. Ya, atau internal Anda dan saya, kita, lu dan gua kepada Kristus yang mengubahkan hidup kita sedemikian rupa. Ya, sehingga digambarkan untuk menjadi roti yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang lain, jadi berkat. Ada perubahan yang terjadi ke dalam dan perubahan yang terjadi dibawa keluar oleh movement kekristenan. Injil juga mengubahkan diri kita. Ya, bukan cuma sesuatu yang mesti dibagikan saja ke seluruh dunia, tapi juga yang pertama harus mengubahkan Anda dan saya dulu. Ya, yang nggak baper, nggak baper, nggak sungguh-sungguh sama firman Tuhan, nggak sungguh-sungguh mensyukuri Injil, nggak akan bisa bawa perubahan di luar sana. Ya, pertama Injil harus mengubahkan kita dulu, harus meresap dalam seluruh partikel hidup kita, kalau bisa digambarkan seperti itu. Ya, ragi itu nggak kelihatan, tapi pengaruhnya dapat dilihat oleh semua orang. Ya, that's how the kingdom of God menyatakan kekuasaan dan kehadirannya di dunia saat ini. Ya, dan mudah-mudahan apa yang gue bagi ini sederhana. Yang pertama, Injil harus bawa perubahan pertama di dalam diri kita dulu, seperti ragi, ya, yang dimasukkan ke dalam adonan dan menjadikannya roti, yang bisa nanti akhirnya dinikmati semua orang. Hidup kita harus pertama berubah, kita dulu yang harus pertama diubahkan oleh berita Injil, baru berikutnya kita bisa bawa perubahan ke dalam dunia, di lingkungan kita dulu dan bahkan seluruh dunia dengan penginjilan yang kita lakukan. Ya, dan itu sebenarnya sesederhana itu. Makanya aku kasih judul pesan kali ini, ransum kali ini, baper, bawa perubahan. Yang pertama kita harus baper sama Injil, ya, sehingga hidup kita diubahkan, sehingga kita bisa bawa perubahan kepada sekeliling kita. God bless you.